Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas tentang kasus Kim Garam yang sepertinya sudah menemui titik akhirnya. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Yap, langsung aja kita mulai pembahasannya dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh hype labels maupun source musik hari ini mengenai Kim Garam. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul Hype dan source musik umumkan telah putuskan kontrak mereka dengan Kim Garam. Nih isi beritanya guys, pada tanggal 20 Juli, agensi yang menaungi LE SSERAFIM memberikan pengumuman sebagai berikut. Halo, ini adalah Hype atau Source Musik. Kami ingin memberi Anda informasi tentang keputusan yang dibuat sehubungan dengan anggota LE SSERAFIM Kim Garam dan rencana untuk kegiatan LE SSERAFIM di masa depan. Perusahaan kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan Kim Garam. Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada penggemar kami dan mereka yang telah menunjukkan cinta dan dukungan kepada grup karena membuat Anda khawatir atas kontroversi yang melibatkan anggota tersebut. LE SSERAFIM akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup beranggotakan 5 orang dan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung grup ini untuk berkembang lebih jauh sebagai artis melalui musik dan penampilan mereka. Terima kasih. Sebelumnya diketahui bahwa Kim Garam telah menjadi pusat perhatian atas tuduhan bullying yang menimpanya semasa sekolah. Berbagai bukti muncul di internet hingga akhirnya salah satu korban speak up dengan membawa kuasa hukumnya. Hype atau Source Musik sempat menampik berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Kim Garam dan membuatnya hiatus sementara dari LE SSERAFIM. Nah, jadi itulah isi pernyataan dari agensi, dari Hype Labels dan juga Source Musik. Mereka telah resmi memutus kontraknya dengan Kim Garam. Sesuatu yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan sebenarnya hal ini sudah diprediksi oleh Kanes dan udah sempat gua bahas beberapa hari yang lalu. Dimana LE SSERAFIM ini ketahuan syuting ulang konten yang udah pernah di-syuting dengan Kim Garam. Kontennya katanya udah pernah di-syuting sebelum mereka debut bersama Kim Garam, tapi akhirnya mereka syuting ulang dan ini menunjukkan bahwa Kim Garam udah dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau misalnya Kim Garam belum dikeluarkan, tentunya ngapain syuting ulang? Tinggal pakai footage yang lama, tinggal pakai konten yang udah di-syuting. Kalaupun misalnya Kim Garamnya masih belum bisa tampil, bisa diedit, dipotong dulu bagian Kim Garamnya atau di blur atau pokoknya bagiannya Kim Garam di-cut-cut lah gitu, nggak usah syuting ulang gitu. Tapi LE SSERAFIM dan timnya memutuskan untuk syuting ulang, kan berarti ini ada sesuatu gitu. Karena syuting ulang berarti ngeluarin budget ulang gitu, ngeluarin duit lagi, ngeluarin bikin proses dari awal lagi gitu. Dan itu sudah diprediksi sama banyak Hanes dari beberapa hari yang lalu dan ternyata kejadiannya benar gitu, sudah diputus kontrak. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti Kim Garam ini bener pembuli atau enggak, Bang? Nah, di pernyataannya si Hype Labels dan juga Source Musik ini sama sekali tidak ngebahas sedikit pun tentang kasusnya Kim Garam, apakah dia terbukti pembuli dan lain-lain gitu. Tapi melihat dia akhirnya dikeluarkan atau diputus kontrak dengan agensi, maka kalian bisa putuskan sendiri, maka kalian bisa kesimpulkan sendiri gitu. Menurut kalian dia beneran pelaku apa enggak, kenapa sampai dikeluarkan oleh agensi gitu. Dan gue cuman mau bilang, sedari awal kan gue selalu bilang, selama belum ada bukti, belum ada ketok palu, belum ada pengakuan resmi dari Kim Garam atau dari agensi, kita nggak boleh terlalu menyudutkan Kim Garam, terlalu membela korban gitu. Karena kita nggak tahu yang benar yang mana. Bisa jadi yang benar adalah Kim Garam dan korbannya cuma fitnah. Bisa jadi seperti itu kan. Karena di masa lalu di K-pop tuh banyak kejadian kayak gitu. Seleb dituduh ini, orang udah pada nyalain selebnya, ternyata selebnya yang benar, kayak kejadian Kim Son Ho. Ada juga yang selebnya udah dituduh, udah dibelain selebnya, ternyata selebnya memang salah gitu. Jadi harus nunggu putusan langsung gitu. Tapi karena sekarang sudah keluar nih putusannya, dia dikeluarkan dari Hype dan juga Source Musik. Nah, sekarang kalian boleh menyimpulkan sendiri gitu, karena agensinya sudah angkat bicara. Nah, masalahnya kontroversi Kim Garam dan juga si korban ini tidak serta-merta selesai di sini. Kanets utamanya netizen Korea tidak merasa kasusnya sudah selesai atau permasalahan ini sudah benar-benar selesai. Kenapa? Mari kita cek lagi faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul Kim Garam akhirnya hengkang, netizen geram dan pertanyakan lalu bagaimana nasib korban. Nih isi beritanya guys, pada tanggal 20 Juli agensi yang menaungi LE SSERAFIM memberikan pengumuman bahwa kontrak eksklusif Kim Garam telah diakhiri. Ini berarti ia telah resmi keluar dari grup dan agensi. Hal ini pun menuai beragam reaksi netizen, terlebih ketika dulunya Hype atau Source Musik secara tegas membantah rumor bullying Kim Garam, bahkan sejauh
mengancam akan menuntut siapapun yang menyebarkan berita tersebut. Begini kata netizen Korea. Nih beberapa komen dari Knet yang dikutip ya guys. Yang pertama, kalian atau agensi juga pelaku sekunder, kenapa tidak meminta maaf? Yang kedua, kalian adalah orang yang mengatakan bahwa kalian akan mengambil tindakan hukum terhadap para korban untuk mengancam mereka. Mohon maaflah. Yang ketiga, apakah perusahaan-perusahaan ini tidak perlu meminta maaf? Yang keempat, Hype sangat tidak tahu malu. Bagaimana dengan korbannya? Aku hampir mati karena tertawa melihat pernyataan gak jelas ini. Sesulit itukah minta maaf? Yang kelima, cara terburuk mereka bisa menangani ini dengan serius. Minta maaf dengan benar kepada para korban. Yang keenam, tak tahu malu. Yang ketujuh, rekam ulang Fearless dengan 5 orang. Yang kedelapan, Kim Garam juga bersalah, tapi perusahaan yang mencoba membungkam kita ketika semua orang menyuruh mereka untuk mengusirnya adalah yang paling tercela. Hahaha. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan salah. Yang kesembilan, ya minta maaf kepada para korban. Apakah Anda pikir hanya mengusirnya akan mengakhiri ini, mengusir Kim Garam maksudnya? Yang 10, wow debok, hahaha. Mereka mencoba ancaman tetapi gagal pada akhirnya. Yang 11, ini adalah promosi 19 hari yang legendaris untuk anggota girl group Rookie plus atas segalanya hanya untuk dikeluarkan. Serius, ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah idol. Perusahaan perlu bangun dan benar-benar belajar segalanya dari masa lalu mereka sebelum mendebutkan seseorang. Yang ke-12, akhirnya korban harus menyewa firma hukum untuk menyelesaikannya. Mengapa mereka melakukan ini? Garami pasti sangat malu dengan wajahnya sendiri. Aku harap dia tidak berpikir untuk menjadi YouTuber atau BJ. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, dari komen-komennya banyak sekali Kanets yang justru minta Hype Labels dan juga Source Music minta maaf langsung kepada korban dan juga sepertinya minta maaf kepada publik gitu. Karena sedari awal Hype Labels dan Source Music diketahui membela Kim Garam banget gitu. Akhirnya kata Kanets, lu kan kemarin yang ngancem korban, bilang mau nuntut korban, sampai akhirnya si korban bawa pengacara gitu. Harus banget si korbannya bawa pengacara dulu sampai akhirnya Kim Garam baru bisa dikeluarkan gitu. Dan karena juga marah karena banyak sekali kan netizen yang minta untuk Kim Garam dikeluarkan, tapi Hype malah bilang bahwa yang nyebarin berita ini akan dituntut gitu. Dan Kanets marah banget, marah juga sama Hype dan juga Source Musiknya dan minta segera untuk meminta maaf lah intinya gitu, Hype Labels dan juga Source Music. Nah, di sini ini yang pengen gue diskusikan banget kepada kalian. Coba didengerin dan dijawab pertanyaan gue ini nanti di kolom komen ya. Gue jujur bingung jadinya ngelihat perlakuan Kanets, perlakuan siapapun. K-popers Indonesia juga ada kan yang setuju dengan pemikiran Kanets ini, gue yakin gitu. Sekarang gini, apa yang harus dilakukan agensi ketika tiba-tiba idolnya terkena kasus bullying atau terkena skandal? Gini ya, kenapa gue mempertanyakan kayak gini? Sebelum Kim Garam, tahun lalu itu ada banyak sekali idol K-pop yang terkena kasus bullying. Bukan cuma idol, aktor juga ada gitu. Pokoknya artis Korea banyak yang terkena skandal bullying gitu. Dan terjadi beberapa di mana agensinya terkesan tidak membela idolnya sama sekali gitu. Agensinya mungkin menyelidiki kasus ini diam-diam gitu, tapi tidak terlihat pembelaan terhadap idolnya. Idolnya hanya divakumkan saja gitu. Dan fansnya marah, fansnya yang juga K-popers of course marah kepada agensi. Ini agensi gimana sih diem-diem aja gitu. Sementara si korbannya terus nunjukin bukti-bukti dia dibully, si idolnya cuma divakumkan doang oleh agensinya tidak terlihat membela secara terang-terangan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah agensi benar-benar menyelidiki di belakang gitu. Sampai akhirnya ada yang akhirnya berhasil diselesaikan agensi dengan si idol akhirnya kembali ke grupnya. Ada juga yang akhirnya keluar dari agensinya tanpa ada pernyataan apapun, tanpa terbukti dia benar ngebully apa enggak. Pokoknya agensinya diem-diem aja. Dan fans pada marah sama perlakuan agensi seperti itu, yang diem aja memvakumkan idolnya aja, sementara si pihak korban terus pihak penuduh terus aja ngeluarin bukti-bukti gitu. Nah, melihat apa yang terjadi sebelumnya, menurut gua, apa yang dilakukan Source Music ini adalah apa yang diinginkan banyak K-popers sebelumnya. Ketika Kim Garam terkena kasus ini, mereka jadi benteng dulu untuk Kim Garam nih. Mereka ngebela artisnya dulu nih, karena ini artis gua harus dengar pernyataan dari dia, gua harus percaya dia dulu, gua harus ngebelain dia dulu gitu. Tapi justru Kanets, K-popers juga banyak yang marah sama caranya Source Music ini atau caranya Hype Labels ini ngebela Kim Garam. Kenapa dibela? Kan dia udah jelas salah. Padahal waktu itu belum ada bukti konkret dia benar-benar salah. Maksudnya belum terbukti secara hukum kalau dia benar-benar salah gitu. Akhirnya jadi si malakama. Agensi ngediemin aja seolah-olah nggak ngebela artisnya. K-popers marah, fans idol juga pada marah. Ketika agensi ngebela idolnya,
fans juga marah, Kanets juga marah. Terus kalau misalnya ada idol yang terkena kasus bullying, agensi harus apa coba? Kalau lo bilang, tapi kan Kim Garam dari awal udah kelihatan banget bukti-buktinya begini. Lah, idol-idol sebelumnya juga ada bukti-buktinya. Si penuduh itu selalu punya bukti gini, punya bukti banyak gitu. Ada yang akhirnya terbukti, ada yang ternyata cuma fitnahan doang, ada yang kayak gitu. Buktinya ternyata dia karang gitu, ada yang kayak gitu. Jadi gue jadi bertanya nih, Source Music sudah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh agensi-agensi sebelumnya gitu. Salah juga. Apakah kalau misalnya Source Music dan Hype Labels nanti memperlakukannya seperti agensi sebelumnya yang tiba-tiba Kim Garam divakumin, terus mereka diem aja. Terus si penuduhnya cuap-cuap terus ngeluarin bukti. Terus tahu-tahu Kim Garam dikeluarin, apakah Hype Labels sama Source Music tidak dikritik juga? Jangan-jangan mereka malah dikatain juga. Bukannya ngebelain, malah diem-diem aja. Nah, itu yang gue pertanyakan banget nih. Menurut kalian yang bener, yang efektif untuk menyelesaikan kasus ini tuh kayak gimana? Kasus skandal artis tuh kayak gimana? Agensi tuh harus apa gitu? Sekarang kalau misalnya Kanets minta Hype Labels dan juga Source Music untuk minta maaf, kalau gue jadi CEO Hype Labels dan Source Music, gue sih akan ngelakuin aja sih. Ya udah, minta maaf aja lah gitu. Kalau yang penting selesai kasus ini gitu. Toh Kim Garam udah selesai, kita keluarin juga gitu. Jujur gue agak sedih karena Hype Labels ini setahu gue, bukan Source Music ya. Kalau Source Music memang bermasalah. Sampai sekarang semua orang masih kesel sama Source Music yang tiba-tiba bubarin Gfriend gitu. Tapi Hype Labels yang awalnya adalah Big Hit Entertainment gitu, tadinya adalah agensi yang dianggap bersih lah, agensi besar yang baik gitu, yang tidak terlalu banyak, walaupun tetap ada ada masalah-masalah minor gitu. Tapi nama mereka masih awalnya baik-baik saja gitu. Tapi gara-gara kasus Kim Garam ini dan sampai akhirnya Kanets pada marah-marah ke Source Music dan juga Hype Labels, yang nama Hype Labels udah tidak mentereng atau sesuci itulah bahasanya gitu, gara-gara nilas titik ini gitu. Cuman jujur gue jadi bertanya-tanya, yang harus dilakukan agensi sebenarnya apa? Coba dijawab, coba yang punya jawaban logis tulis di kolom komen gitu. Harusnya agensi ngapain gitu? Diem aja atau emang pasang badan buat idolnya gitu? Kalau lo tanya ke gue ya, apa salah terbesarnya Hype Labels dan juga Source Music? Menurut gua, kalau kita cari kesalahan terbesar Hype Labels dan Source Music bukanlah ngebela Kim Garam, tapi kesalahan terbesar mereka adalah menganggap remeh kasus ini dari awal. For your information, gua ingetin lagi, kasus Kim Garam ini sudah muncul, tuduhan terhadap Kim Garam ini sudah muncul sebelum Kim Garam dan Les Seraphim debut. Sebelum debut sudah dituduh, tapi sama Hype Labels dan Source Music dianggap sebagai angin lalu aja, dan mereka nggak nanggapin secara serius, dan mereka malah ngedebutin Les Seraphim gitu. Dan baru 19 hari setelah Les Seraphim debut, kasusnya makin gede, baru divakumin. Kim Garam mencetak rekor sebagai idol dengan masa promosi tersingkat 19 hari, 2 minggu lebih dikit. Dan karena kesalahan itulah akhirnya terjadi hal seperti ini. Harusnya Hype Labels dan Source Music itu ketika ada pertama kali dia dituduh, sebelum debut kan ini, harusnya diselesaikan dulu masalah ini. Dan kalau memang dia terbukti bersalah, ya nggak jadi didebutin harusnya gitu. Cuman mungkin, seperti yang kalian tahu, mungkin mereka udah syuting video musik, mereka udah rekaman musik dan lain-lain, mereka nggak mau rugi, nggak mau ngulang dari awal. Ya udah, debut dulu aja, kedepannya kayak gimana bodo amat lah gitu, nanti urusan belakangan gitu. Dan akhirnya ini yang terjadi gitu. Kalau kalian bilang, ya tapi sayang uangnya bang, ya sayangan kayak gini, uang udah dikeluarin banyak-banyak tapi kena skandal kayak gini kan. Jadi ya itu sih kalau menurut gue kesalahan terbesar di Hype Labels dan Source Music adalah menganggap remeh masalah ini di awal gitu, sampai akhirnya terjadi seperti ini. Ini kalau kita cari kesalahannya Hype Labels maupun Source Music ya gitu. Jadi itu sih yang bisa gue bahas di sini. Sekali lagi gue bertanya nih kepada kalian, menurut kalian agensi itu harus apa kalau idolnya terkena skandal bullying atau skandal-skandal lain? Diem aja atau ngebela kayak Hype walaupun belum tahu si artis ini benar atau salah ujung-ujungnya? Silahkan kalau punya pendapat tuliskan di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.